cuy, welcome back with me again dengan Haidar di channel Haidar Al. Tuh ada orang gembel ya kan. Oke, di sini gue mau cerita aja. Jadi kemarin sempet memasang pelek RCB. Ini punyanya Emaking, depan belakang ya cuy. Jadi gini untuk tampilannya. Jadi untuk di depan gua pakai ukuran 160, yang belakang pakai ukuran 185 cuy. Dan untuk bannya sendiri 100/80 depan dan belakang 100/80. Nah, untuk peleknya sendiri kalau kalian mau beli nanti gua cantumin di sini di atas. Sekalian nanti gua cantumin di link deskripsi. Tinggal kalian klik aja untuk tempat gua belinya. Untuk depan dan belakang. Sekalian bannya juga gua pakai Pirelli ya. Pirelli Diablo Corsa 2 soft compound ukuran 100/80 depan, belakang juga 100/80 gitu. Jadi sebenarnya untuk pemasangan pelek RCB Palang 5 ini ke yang punya Emaking ya, yang ke Supra GTR ini nggak PNP John gitu. Jadi ada beberapa perubahan. Yang jelas bos-bosan kanan kiri dan tengah itu pasti ganti. Oke, yang pertama paling ubahannya itu di bos-bosan kanan sama kiri, boy. Ini. Jadi kemarin itu gua udah beli bos-bosan kanan kiri ini. Linknya juga ada di sini untuk link pembeliannya, dan gua cantumin di link deskripsi YouTube gua. Dan bos-bosan tengah buat asnya boy, karena ukuran asnya Emaking dan ukuran as Supra GTR itu beda. Jadi harus beli bos-bosannya. Dan kemarin aku beli bos-bosannya udah plus laker, tapi lahernya ini udah sama sih ya bu ya. Untuk depan sama kemarin ya. Untuk depan sama sih ya. Jadi nggak usah perlu diganti lagi untuk laharannya. Tapi udah include linknya di sini, dan di deskripsi juga aku cantumin. Jadi setelah dipasang, untuk problem di bagian depan ini tetap dia nggak center untuk spakbornya boy gitu. Nah, jadi tetap harus bawa ke tukang bubut. Cuma untuk pengeluarannya nanti nggak terlalu banyak dikarenakan kalian udah beli barang-barangnya juga, partnya. Jadi tinggal nyesuaiin aja di tukang bubut boy, gitu kurang lebihnya untuk bagian depan. Oke, langsung kita ke bagian sebelah sini boy. Jadi ini gua make untuk bagian disc brake-nya. Jadi untuk pelek RCB ini dia untuk baut, dudukan bautnya itu untuk bagian depan tuh dia ada dua jenis boy. Kalau untuk Palang 5 ya, yang pertama baut 4. Baut 4 tuh standarannya baut 5 standarannya dari punyanya Emaking, dan ada juga baut 4. Nah biasanya kalau untuk disc brake seperti ini gue beli yang ukurannya 350 ya. Ini ya, gue beli 350 mm. Jadi kalau untuk bautnya ini lebih banyak itu yang jual untuk bagian disc brake itu yang baut 4 boy. Nah tapi gua ini beli yang originalnya aja, yang baut 5. Dan ini untuk disc brake depannya gue pakai PSM ya. Ini PSM, ini seharga 500.000. Linknya gue cantumin di sini. Kemudian di deskripsi juga ada boy. Tinggal diklik aja kalau mau beli. Oke, lanjut. Nah terus untuk ubahan di bagian kaliper boy. Jadi kan untuk ukuran disc brake depan kan jelas beda dengan standarnya gitu, dan ukurannya pun lebih besar. Jadi mau nggak mau kita harus buat dudukan coy di sini. Di sini jelas
kalian harus beli di tukang bubut, karena kalau beli di online ini agak susah gitu. Jadi kalian tinggal bawa ke tukang bubut aja, sekalian buatin ini, sekalian nanti nyamain yang ini, ngeratain, maksudnya ngecekin apa ngenyeting untuk bos-bosan kanan dan kirinya, soalnya pasti nggak PNP, agak susah sih begitu. Memang mau nggak mau memang harus ke tukang bubut boy. Untuk tampilannya seperti ini kalau kalian mau lihat nih, kayak gini boy. Sorry gua untuk recordnya di kos-kosan karena kemarin udah sempat record di luar tapi soundnya kurang jos lah karena berisik banget, banyak anak-anak belayar nggak jelas gitu. Oke lanjut, untuk depan paling itu aja ubahannya boy. Pokoknya semuanya gua cantumin di deskripsi, kalian tinggal klik-klik aja. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Yuk lanjut untuk bagian belakang boy. Oke, di sini oke. Di sini gua pakai ukuran peleknya 185 dan bannya sama Pirelli Rosso Corsa 2 100/80, peleknya 185. Dan di sini untuk gear setnya ini aku beli gear setnya punyanya Scorpio. Nah, jadi kalau kalian mau ngubah ke palang 5 punyanya Making RCB, mau nggak mau untuk gear setnya juga ganti boy gitu. Nah jadi nggak bisa pakai punyanya Supra GTR gitu. Nah, karena di sini bautnya untuk dudukan baut untuk knob gearnya pun beda begitu boy. Nah di sini gue untuk knob gearnya pun di sini udah juga beda. Di sini gue knob gearnya pakai punyanya Scorpio. Jadi mau nggak mau untuk gear setnya juga pakai Scorpio karena PNP-nya untuk si Making ini knob gearnya punya Scorpio. Nah, jadi yang kalian butuhin adalah knob gear Scorpio, gear set Scorpio, gear belakang Scorpio, sama karet knob gearnya gitu. Ntar udah langsung masang. Dan paling untuk bos-bosan kanan kiri, nah ini untuk belakang ini emang agak rumit boy gitu. Nah jadi kalau saran gua sih mending langsung bawa aja ke tukang bubut aja untuk bagian bos-bosan yang kanan kiri, terus yang belakang juga dibawa aja ke tukang bubut karena memang agak kurang susah buat nyenterinnya untuk bagian belakang. Dan kemarin gue sempet nyoba juga, kemarin tuh agak seret banget, sekarang udah agak mendingan lah, udah enak gitu. Yuk lanjut. Untuk bagian disc brake belakang ini kita pakai punyanya Making, atau kalian bisa pakai punyanya R15 untuk disc brake ya gitu. Jadi tampilannya kayak gini kurang lebih boy. Sorry agak berantakan kosan gua. Udah ngantuk dia. Oke paling gini. Jadi kemarin tuh sempet problemnya bagian kaliper ini gua susah banget kebuka boy gitu. Susah kebuka untuk kaliper punya gua. Kaliper belakangnya itu agak susah banget, jadi mau nggak mau emang harus dibongkar dulu. Dan kurang center boy gitu, kemarin tuh kurang center. Jadi bos-bosannya kan kita ada bos-bosan tengah, bos-bosan yang kanan, yang kiri, sama yang di knob gear. Yang di knob gear tuh di dalamnya ada bos-bosan lagi boy gitu. Memang kalau lebih enaknya memang harus dibawa ke tukang bubut sih boy gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian udah beli part yang saya cantumin tadi untuk depan dan belakang, itu kayaknya lebih enak, dan untuk pengeluaran di tukang bubut nggak banyak banget boy gitu kurang lebihnya. Oke, dan gue juga mau jelasin boy untuk bagian depan itu kemarin gue nemu untuk bos-bosan tengahnya dan kanan kiri itu nemu di online shop. Cuma memang pas kita coba pasang juga kurang
presisi boy gitu. Nah jadi mau nggak mau emang harus ke tukang bubut. Dan aku cari-cari juga kemarin sempet di ini sekedar sharing aja boy ya. Jadi sempet sempet aku mau nyari juga di udah sempet nyari juga di online shop. Tapi untuk bagian belakang ini untuk PNP uh, Supra GTR tuh susah banget gitu. Kebanyakan tuh kayak PNP ke apa ke Ninja gitu, Ninja RR. Kemudian untuk ke KLX kayak gitu. Banyaknya kayak gitu boy, ke Fish Air dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Supra GTR ini memang dia agak susah nyari paketan PNP untuk belakang doang ya, kecuali kalian memang langsung beli yang paket pelek RCB Palang 5 ini, paket PNP ke Supra GTR. Itu juga aku lihat di online sih harganya sekitar 3,4 sampai 3,6. Dia 4 jutaan lah boy. Dan ini paling sih diestimasi kalau aku PNP sendiri, timbang kalau dipikir-pikir sih untuk PNP-in sendiri atau kita yang sendiri PNP-in atau langsung beli PNP, itu bedanya sih kalau aku sih totalan paling habis 4 jutaan. 4 juta tapi udah sama ban depan tuh harganya 480, belakang juga sama 480, ya sekitar sejutaan lah gitu. Itu udah sama ban sekitar 4 jutaan. Paling kalau kalian beli paket paket PNP untuk pelek itu biasanya sih pelek doang belum sama ban tuh sekitaran 3,8an. Itu untuk Palang 5 ya boy ya. Paling kalau aku juga sempat buka-buka di Shopee juga, untuk Palang 6 itu lebih murah karena untuk ubahannya nggak terlalu banyak, mungkin gitu sih boy. Nah, karena untuk Palang 6 tuh punyanya Sonic ya, punya Sonic dan Supra GTR. Cuma tetap aja saat diaplikasikan ke Supra GTR itu memang nggak PNP, karena untuk dudukan untuk di spek depan pun kita harus ganti punya Sonic gitu, karena untuk dudukannya di peleknya agak tinggi begitu boy. Dan belakangnya juga sama, kita harus pakai up gearnya Sonic juga. Cuma dia nggak terlalu ribet kayak kita masang ke making boy gitu, pelek RCB yang untuk making kurang lebih gitu. Kemarin aku juga sempet nyari tapi emang susah banget dapetnya, jadi mau nggak mau memang harus pasang langsung ke tukang bubut, mau nggak mau boy, biar presisi dan sempurna. Oke, paling gitu aja sih boy untuk sharing-sharing aja. Semoga jadi referensi buat kalian semua, biar yang mau beli enak ya kan, nggak perlu bingung sih kalau kayak gini. Yang penting ada tukang bubut andalan di deket rumah, dicurhatin aja pengen gini udah jadi kok boy. Yang penting udah ada bahan-bahannya aja sih. Kalau kemana sih aku nih dapat dari temen ya, dari temen di grup Facebook. Jadi sempat nyari dan katanya PNP, pas lah coba emang PNP, cuma dia nggak presisi gitu. Jadi aku tetap harus ke tukang bubut. Kalau depannya aman gitu. Paling itu sih boy ya, harus dibutuhin. Pokoknya link-linknya ntar aku cantumin di atas ini dan di deskripsi full. Kalian tinggal beli aja buat nyicil gitu. Oke, paling gitu aja boy. Oke, see you next time. Peace.